adik-adik, apa kabar semuanya? Bertemu lagi di dalam ibadah kita, yaitu ibadah online pada hari ini. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita masuk saat dulu ya adik-adik ya. Kami, nyanyian kami, dan juga mau mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah kami senantiasa dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ibadah kita. Ayo, semua adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kami masuk perguruan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Engkau beserta kami selama-lamanya. Amin, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu hari ini diambil dari hukum Taurat keempat dan artinya. Inang akan bacakan untuk kita. Adik-adik nanti boleh bersama-sama di waktu Inang membacakan artinya ya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediaman. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut
serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Sebelum itu, kita bernyanyi dulu yuk. Lagunya Stop, Ku Mau Katakan. Adik-adik, kita akan mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Semua tunduk kepalanya, lipat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, Bapa pengasih dan penyayang, kami datang anak-anak-Mu untuk mengakui segala dosa-dosa kami. Ampunilah kami Tuhan atas segala perbuatan kami yang tidak baik di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu hari ini, kita akan baca dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Inang akan baca untuk kita ya. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kau mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang asik. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Amin.
Adik-adik, kita akan mengaku iman rasmi kita. Ayo kita bernyanyi dulu. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita mau mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua ya adik-adik. Kak Devi akan memberikan beberapa pengumuman, yaitu pengumuman pada minggu ini. Pengumuman pada minggu ini Kak Devi tak henti-hentinya memberikan kepada adik-adik terkait dengan protokol kesehatan, karena kita harus selalu menjaga kesehatan. Walaupun virus corona ini sudah berkurang, pemberitahuan dari pemerintah yaitu levelnya dikurangin, tapi kita tidak boleh yang namanya lalai atau melupakan protokol kesehatan. Untuk yang pertama, protokol kesehatan tidak lupa, ayo apa adik-adik? Betul, selalu menggunakan masker. Jadi adik-adik kalau keluar rumah harus selalu menggunakan masker. Lalu protokol yang kedua yaitu selalu mencuci tangan. Adik-adik yang sudah dari luar rumah mau ke rumah harus mencuci tangan. Lalu protokol yang ketiga yaitu menjaga jarak. Jadi adik-adik jika sedang berkerumunan itu adik-adik harus selalu jaga jarak ya dengan teman-teman lainnya. Lalu pengumuman yang kedua untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini, Kak Devi, Abang, dan kakak guru sekolah minggu lainnya mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Lalu pengumuman yang ketiga, adik-adik udah tahu kan gereja kita mau merayakan apa? Ya betul, kita akan merayakan Pesta Gotilor dan juga merayakan Advent yang pertama dan ulang tahun gereja kita. Siapa yang tahu ulang tahun keberapa? Ya betul, ulang tahun ke-22. Jadi adik-adik untuk Horor 2 dan 3 mempersiapkan dirinya karena adik-adik akan ikut dalam
acara tersebut. Ikut berpartisipasi adik-adik. Untuk adik-adik orang 1A dan 1B jangan berkecil hati. Kita masih bisa merayakannya walaupun di rumah saja. Jadi untuk pengumumannya cukup sekian. Dan jangan lupa untuk adik-adik untuk selalu mengerjakan tugasnya. Tetap semangat dan juga salam sehat. Shalom. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya akan diceritakan oleh Pak Pendeta ya. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita, sebelum itu kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa ya. Semuanya ambil sikap untuk kita boleh bersatu dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu kembali dalam minggu ke-23 setelah Trinitatis. Ya, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dari surat Paulus ke jemaat Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Inang akan bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Inang mau tanya nih. Pastinya adik-adik sudah rindu ya beribadah ke gereja, meskipun setiap hari Minggu pasti mengikuti ibadah di rumah lewat virtual. Tapi Inang yakin ini, Inang yakin adik-adik semuanya pasti rindu datang ke gereja. Nah, Inang mau tanya nih adik-adik, kalau adik-adik datang ke gereja itu tentunya ngapain? Iya, sekolah minggu atau beribadah. Nah, kalau adik-adik beribadah, biasanya adik-adik datang ke gereja itu tentu mau bertemu dengan Tuhan. Nah, di dalam ibadah itu tentu adik-adik sudah mempersiapkan dong apa yang ingin disampaikan kepada Tuhan. Artinya apa yang mau dipersembahkan kepada Tuhan. Pasti kan? Iya, adik-adik biasanya kalau ibadah dipersiapkan apa? Iya, persembahan. Nah, Inang mau tanya, kalau kamu itu beribadah, persembahanmu apa sih kepada Tuhan? Ayo. Iya, ada uang, benar. Apa lagi? Ayo, siapa yang datang ke gereja itu membawa persembahannya selain uang? Apa? Ada nggak? Wah, hanya uang dong. Jadi gak ada yang lain. Oh, Inang mau cerita dulu ya. Nah, adik-adik, ini kan ada cerita nih, Inang ada
yang bukan HKBP, atau anak sekolah minggu yang sana jauh, pokoknya jauh deh. Nah, dan mengenal satu orang. Nah, dia ini kan anak kelas 3 atau kelas 4 SD. Dia masih SD lah. Jadi hari Sabtu itu kan biasanya libur dong adik-adik. Iya, biasanya kegiatan apa yang kamu isi? Nah, selain bermain bola, bermain karet, pasti main handphone atau main game. Nah, begitu juga ini yang Inang kenal. Nah, suatu hari dia bilang sama mamanya, "Mama, nanti kalau saya sudah selesai mengerjakan PR, bisa nggak saya kalau main game?" "Oh, bisa." Nah, akhirnya dia selesai mengerjakan PR nih. Jadi dia main game. Wah, mamanya lihat waktu dia main game, dilihat waktu sudah lewat 1 jam. Lalu diingatin, "Sudah cukup dong nak main HP-nya. Ingat, ini sudah gelap, sudah malam." "Iya Ma, bentar lagi." Nah, bener ya, bentar lagi ya, biar kamu istirahat. Ini kan hari Sabtu, besok persiapan untuk sekolah minggu. "Iya Mama." Nah, bagus dong jawabannya. Lalu dikasih waktu. Udah itu dia main. Datang mamanya, "Sudah cukup dong nak, ini sudah waktu tidur. Tadi kan Mama sudah kasih tambahan waktu." "Iya bentar lagi dong Mama, nggak apa-apa." "Enggak, harus sekarang sudah cukup." Dia dengan wajahnya murung, merajuk, dia letakin HP. Nah, dalam keadaan terpaksa dong. Nah, siapa seperti itu? Pasti banyak ya. Ayo, nggak boleh seperti itu. Nah, ketika mamanya keluar, dia ambil lagi HP-nya. Dalam pikirannya, nggak apa-apa, sekarang kan Sabtu, besok Minggu. Kalau ke sekolah Minggu, nggak apa-apa datang terlambat. Kalau sekolah pasti kena hukum. Kalau terlambat, kalau sekolah Minggu kan kalau terlambat nggak kena hukum, jadi nggak apa-apa deh, biarin aja deh, saya main HP aja. Dia main HP sampai tengah malam, sampai dia tidak ingat lagi waktu, karena mamanya sudah yakin kalau anaknya sudah meletakkan HP-nya. Ternyata dia bermain HP sampai tengah malam dan mamanya tidak tahu. Nah, adik-adik, Inang mau tanya satu pertanyaan. Apakah kalau kamu ke gereja datang terlambat itu tidak apa-apa? Ayo Inang tanya dulu. Tidak apa-apa, tidak masalah. Bagi Inang itu masalah. Meskipun kamu datang terlambat waktu sekolah minggu, meskipun itu tidak dihukum, tapi itu tidak baik. Kenapa? Nah, tadi Inang tanyakan, waktu kita sekolah minggu untuk beribadah, biasanya kita mempersiapkan persembahan. Nah, ternyata adik-adik jawab itu uang. Nah, untuk datang ibadah itu, ketika kita mau mempersembahkan, tidak cukup hanya uang. Lalu apa dong persembahan lainnya? Tubuh dan hidup kita. Itu tubuh dan hidup kita. Kalau tubuh dan hidup kita berarti semua dong nak. Iya, harus semuanya. Termasuk waktu, perbuatanmu, tingkah lakumu. Itu harus kau persembahkan kepada Tuhan. Tidak hanya materi, hidup dan tubuhmu. Nah, seperti apa kita mempersembahkan tubuh kita itu? Nah, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, waktu tadi si anak itu main game tanpa sepengetahuan mamanya, itu kehendak Tuhan gak? Enggak. Itu namanya apa? Namanya berbohong, ya kan? Hukum Taurat keberapa itu? Dilarang berbohong. Ayo, siapa yang tahu? Hukum berapa itu? Iya, masuk kepada hukum ke-9. Bersirat lidah, mengata-ngatai orang lain, mengecek orang lain. Nah, jadi gak bagus, itu gak kehendak Tuhan.
melawan orang tua, tidak mendengarkan orang tua, itu bukan kehendak Tuhan. Nah, ketika kamu tidak melakukan kehendak Tuhan, berarti kamu belum mempersembahkan tubuhmu dong kepada Tuhan. Nah, ketika kamu telat ke gereja, hanya mengantarkan persembahan aja, udah langsung amin-amin, langsung pulang bermain game lagi, itu juga belum mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Nah, hidup kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah ibadah, itulah persembahan yang sesungguhnya. Kamu bisa menjadi anak yang taat, yang setia, dengar-dengaran kepada orang tua, tidak berbohong. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kamu itu telah melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tentu ketika kamu sudah melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, berarti kamu telah mempersembahkan hidup dan tubuh. Jadi kalau kamu berbohong, berarti kamu sudah mengotorin dong tubuhmu, ya kan? Sudah. Kalau kamu melawan sama orang tua, kamu juga sudah mengotorin tubuhmu. Jadi adik-adik, sekali lagi, ketika kamu datang ke gereja, persembahkanlah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Lewat apa? Beri waktumu. Jadi kalau sudah tahu hari Minggu itu gereja, ingat istirahat. Ingat istirahat juga supaya tidak telat datangnya ke gereja. Supaya mau ke gereja itu kita benar-benar mau bertemu dengan Tuhan. Persiapkan hatimu supaya ketika teman-temanmu marah, kamu tidak langsung melawan. Jadi kamu tetap menjadi anak kesukaan Tuhan. Nah, ketika kamu sudah mempersiapkan tubuh dan hidupmu, berarti kamu juga sudah mempersiapkan pikiranmu, matamu, telinga untuk dengar-dengaran, hatimu, sehingga kamu tetap menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Oke, firman Tuhan hari ini mengajak kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi jangan mau serupa dengan dunia ini. Kalau dunia senang mencuri, senang berbohong, senang bertengkar, senang melawan, tapi kamu anak Tuhan harus jauh dari hal-hal tersebut, supaya apa yang kamu persembahkan akan menjadi persembahan yang tulus dan sejati kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur firman-Mu telah mengingatkan adik-adik kami untuk boleh menjadi anak-anak yang selalu memberikan hidup dan kehidupannya di dalam persembahan yang sejati di hadapan Tuhan, dengan beribadah yang baik, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menjauhi segala apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak mengejek, dan tidak berkelahi dengan sesama temannya. Tetapi Tuhan selalu mewujudkan kasih seperti yang Tuhan kehendaki. Dengan begitu adik-adik kami boleh mempersembahkan hidup dan kehidupannya dengan sejati dan kudus di hadapan Tuhan. Berkatilah adik-adik kami ini, berkati juga orang tuanya, agar tetap dan senantiasa diberkati dan selalu diberi hikmat dalam membesarkan dan mendidik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya diberikan karena adik-adik, lalu persembahannya bisa dikumpulkan ke kakak guru horong terdekat tempat tinggal adik-adik, atau juga ke Pak Aldo tempat tinggal adik-adik. Sebelum itu kita bernyanyi yuk.
kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Semuanya sikap berdoa, tundukkan kepala. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.